this on this. Oke, baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita mulai topik 2 kuliah rekognisi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bersama dosen tamu kita, Dr. Hannah Fricke dari Jerman. Beliau bekerja di University of Amsterdam dan beliau hari ini berbaik hati ingin bergabung dengan kita lagi, bisa bergabung dengan kita untuk berbagi ilmu. Silakan, Dr. Hannah, Ibu Hannah. iya, terima kasih Yunus. Saya mulai share screen dulu. Ya, Oke, 1 second. Oke. ya. Oke, terima kasih banyak. Saya bisa datang lagi dan melanjut presentasi. Maaf, hari ini saya sedikit pilek. Saya langsung rasa itu jadi suara mungkin kadang sedikit terganggu dan harus minum air. Tapi selain itu tidak apa-apa. Baik, hari ini tentang linguistik historis dan yang saya maksudkan ini sebagai sebuah pengantar singkat tentang apa itu linguistik historis. Saya dengar dari Pak Yunus nanti di semester 5 atau itu masih akan belajar lagi lebih lanjut linguistik historis. Jadi sekarang sudah bisa lihat apakah minat atau tidak. Nah, ini kita punya jadwal lagi. Yang topik pertama sudah lewat. Sekarang kita di 29 Mei pengantar linguistik historis dan berikutnya topiknya lebih ke bahasa-bahasa di Nusa Tenggara Timur dan juga metode penelitian. Nah, apa itu tujuannya linguistik historis? Ada beberapa tujuan. Pertama, teliti perubahan dalam satu bahasa. Kedua, temukan relasi kekerabatan antara bahasa-bahasa di dunia. Dan dari situ, rekonstruksi tahap-tahap bahasa yang dahulu. Dan semua itu bisa kontribusi untuk rekonstruksi sejarah pembicara salah satu bahasa atau rumpun bahasa. Kalau rumpun bahasa itu satu kelompok beberapa bahasa yang berkerabat. Nah, kalau kita lihat ini perubahan kerabatan itu ya kita bisa bilang bahasa itu seperti manusia. Seorang manusia dia tetap berubah. Kita mungkin tidak sadar setiap hari, tapi sesudah berapa tahun kita lihat di cermin lihat, oh saya punya muka sudah berubah. Nah, itu bahasa juga begitu. Dan tidak ada satu bahasa pun yang tidak berubah. Semua bahasa berubah lewat waktu. Tidak ada yang tetap. Dan bahasa punya kakak adik, punya ibu, punya sepupu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kekerabatan. Artinya, misalnya di Eropa ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Bahasa tiga itu mereka kakak adik. Mereka dari satu ibu yang disebut Germanic. Tapi bahasa Germanic itu tidak ada lagi. Itu di zaman dulu. Dan para linguis yang teliti bahasa-bahasa itu mereka berusaha untuk rekonstruksi bahasa ibu itu, bahasa Germanic. Nah, itu satu contoh. Kita akan lihat beberapa contoh lagi tentang kerabatan bahasa. Nah, semua perubahan bahasa itu sebenarnya menghasilkan dalam ribuan tahun yang lalu dalam sejarah manusia menghasilkan linguistic diversity di dunia. Linguistic diversity
itu keanekaragaman bahasa dalam bahasa Indonesia. Zaman sekarang ada sekitar 7.000 bahasa di dunia. Itu sangat banyak, tapi hanya bagian sedikitnya misalnya menjadi bahasa resmi atau bahasa yang dipelajari di dunia, tapi semua lain juga status bahasa yang sama. Dan 7.000 bahasa itu bisa dikelompokkan dalam sekitar 100 rumpun bahasa. Rumpun bahasa satu keluarga, satu kelompok. Yang menarik untuk diketahui teman-teman di Indonesia juga bahwa dari 7.000 bahasa di Indonesia sendiri sudah ada beberapa ratus. Saya selalu lupa berapa persisnya, tapi ratusan bahasa ada di Indonesia saja. Kalau di negara Belanda ini atau di Jerman tidak sampai ratusan, ada beberapa saja. Ada bahasa negara bahasa resmi, tapi ada beberapa bahasa kecil lain, tapi tidak begitu banyak. Jadi itu menjadi salah satu alasan para linguis senang teliti bahasa-bahasa di Indonesia karena begitu beraneka ragam dan banyak yang bisa dipelajari dari situ. Peta ini menunjukkan rumpun-rumpun bahasa di dunia. Setiap rumpun satu warna. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ada rumpun bahasa yang wilayahnya sangat luas, ada yang wilayahnya tidak terlalu luas. Kalau kita lihat Indonesia ini di sini Indonesia, semuanya kebanyakan merah. Itu semua bahasa di sini rumpun Austronesia. Kalau yang rumpun paling luas di dunia itu yang hijau ini, Indo-Eropa, berasal dari Eropa dan India. Dan dia juga sampai di Amerika dan di Australia. Dan itu karena di situ orang berbicara bahasa dari Eropa. Itu peninggalan dari zaman kolonial orang Eropa ke situ. Amerika, Inggris di sini, Spanyol, Portugis, Inggris di sini. Bukan asli, tapi zaman sekarang bahasa Indo-Eropa di situ utama. Tapi ada rumpun-rumpun lain yang juga cukup luas. Austronesia cukup luas. Di Cina, Sino-Tibetan, Afro-Asiatik, di Afrika Utara, Niger Kongo di Afrika Tengah. Tapi ada juga rumpun-rumpun bahasa yang sangat kecil. Misalnya di Eropa ini ada Bask. Itu satu bahasa sendiri. Dia tidak punya keluarga lagi. Tinggal satu dan tidak ada kakak adik sepupu lagi. Oh, it's different. Oh ya, ini bisa dimatikan tuh. Terima kasih. Dan juga di Amerika Selatan juga ada ini titik warna-warni itu rumpun-rumpun yang sangat kecil yang tidak banyak kerabat. Nah, ini linguistic diversity di dunia. Saya mau memberi informasi sedikit lebih lanjut tentang dua rumpun bahasa, Austronesia dan Indo-Eropa. Nah, rumpun bahasa Austronesia tadi sudah lihat di peta dunia, sekarang lihat di sini fokusnya, dia wilayahnya sangat luas. Kebanyakan bahasa dari rumpun itu di Indonesia, tetapi juga ada di Filipina, di Malaysia, dan juga di satu pulau yang dekat Afrika, Madagaskar, di sebelah barat ini, dan di sebelah timur sampai di Pulau Hawaii, yang bagian dari Amerika Serikat, Kepulauan Samudra Pasifik semua,
Dan di Pulau Selandia Baru di selatan ini bahasa asli Maori juga bagian dari rumpun Austronesia. Dan juga di sini dekat dengan Cina, Pulau Taiwan itu juga rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia diteliti oleh beberapa linguis sejak puluhan tahun yang lalu, dan mereka berusaha untuk klasifikasi bahasa dalam rumpun Austronesia dalam subkelompok. Dan ini hasilnya penelitian yang saat sekarang, dia pasti masih berubah dengan penelitian selanjutnya, tapi ini yang kita temukan sekarang. Ada satu ibu untuk semua bahasa Austronesia, Proto-Austronesian. Kalau unsur proto ini dalam nama bahasa, itu menunjukkan bahwa ini bukan bahasa yang ada sekarang di dunia, tapi bahasa yang kita rekonstruksi dari bahasa yang ada sekarang, dan itu dianggap tahap dulu asal-usul bahasa yang ada sekarang. Nah, Proto-Austronesian ada satu anak yang sangat besar, itu Melayu Polynesian. Di peta ini sebenarnya semua bahasa yang merah ini Melayu Polynesian, cuman yang ungu di sini itu di Taiwan itu yang anak-anak lain dari Proto-Austronesian. Jadi juga semua bahasa Indonesia termasuk Melayu Polynesian, dan ada yang termasuk di Western Melayu Polynesian, ada yang di Central, ada yang di sini South Halmahera, West New Guinea. Kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, mereka dua seperti kakak adik, dua-duanya termasuk dalam kelompok-kelompok Western Polynesian. Kalau bahasa Atayde Demon yang saya sebut minggu lalu juga, itu bahasa di NTT yang saya teliti untuk S3, dia bagian dari Central Malay Polynesian. Jadi kalau kita ambil gambar keluarga itu, bahasa Atayde Demon bukan kakak adik dengan Indonesia Jawa, tapi sedikit lebih jauh kekerabatan. Dia lebih ke mungkin keponakan atau sepupu, tidak tahu bagaimana. Ini hanya untuk menggambarkan relasi. Tapi mereka semuanya berasal dari Austronesian di atas. Nah, kalau bahasa-bahasa Eropa, kita lihat bagaimana di situ. Kalau di Eropa kebanyakan bahasa rumpun bahasa Indo-Eropa. Nah, Indo di sini bukan artinya Indonesia, mungkin bisa itu artinya India. Karena bahasa-bahasa Indo-Eropa wilayahnya luasnya dari Eropa sampai India. India di sini, India Utara, dengan Iran, Pakistan, Afghanistan, negara-negara itu, dengan negara-negara Eropa, Rusia di atas ini, semuanya satu rumpun Indo-Eropa. Tapi juga kita harus sadar bahwa ada beberapa tempat di Eropa ini, Finlandia, Hongaria, ini bukan Indo-Eropa, itu rumpun lain. Dan di sini juga Turki sudah rumpun lain. Nah, ini di Eropa para linguis sudah juga sejak mungkin 100 tahun lebih teliti bahasa. Maaf, aku minum lagi. Jadi bahasa Indo-Eropa sudah lama diteliti oleh para linguis, dan ini hasilnya klasifikasi yang cukup detail. Yang dalam warna hitam ini bahasa-bahasa yang ada sekarang, misalnya English, ya, Dutch, German, Belanda, Jerman, Prancis,
tapi juga bahasa di India, Hindi, Parsi itu di Iran, bahasa Rusia, Spanyol, Portugis. Semua berasal dari Proto-Indo-European, tapi misalnya English, Dutch, German, mereka lebih dekat. Mereka punya satu ibu di sini, West Germanic. Baik, jadi ini peta dengan juga klasifikasi seperti ini, itu sebenarnya salah satu hasil dari penelitian linguistik historis komparatif, membandingkan bahasa-bahasa dan hasilnya itu. Jadi sekarang saya mau lanjut dengan memberi contoh bagaimana metode linguistik komparatif untuk mendapat hasil seperti ini. Kalau linguistik historis komparatif, kita harus ambil beberapa tahap. Kalau tahap pertama itu selalu temukan kemiripan antara kata-kata dari bahasa yang berbeda. Jadi kalau kita belum tahu apakah bahasa-bahasa berkerabat, apakah mereka masuk satu rumpun, pertama kita cari apakah ada kemiripan antara kata. Di sini saya ambil contoh dari beberapa bahasa Austronesia, rumpun Austronesia. Ada bahasa Indonesia, Makassar, Jawa, itu semua di Indonesia. Lalu bahasa Tetun di Timor Leste, bahasa Hawaii yang pulau di sebelah timur, ujung timur tadi di peta. Lalu bahasa Malagasy, ujung barat, pulau Madagaskar yang dekat Afrika. Kalau semua bahasa itu, kalau kita lihat kata yang artinya angin, semuanya sangat mirip. Indonesia angin, Makassar angin, bahasa Jawa angin, bahasa Tetun anin, bahasa Hawaii ani, bahasa Malagasy anina. Nah, Hawaii dengan Malagasy cukup jauh sekali dari kepulauan lain itu, tapi tetap cukup mirip, hampir sama. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan kita lihat itu bukan hanya dalam satu kata yang artinya angin, tapi dalam arti lain juga, itu bukti yang cukup kuat untuk bilang mereka asal-usul yang sama. Ini bukan kebetulan, tapi karena mereka asal-usul yang sama, karena itu kata-kata mirip. Dan kalau satu set dengan kata-kata yang mirip itu, dengan alasan asal-usul yang sama, para linguis bilang cognate set untuk itu. Jadi ini satu cognate set. Dari tahap pertama, mencari cognate set sebanyak mungkin. Kalau hanya satu, tidak cukup. Mesti ratusan. Tapi dalam kuliah ini, saya hanya beri contoh dengan sedikit data. Nah, tahap kedua, kalau sudah temukan satu set dengan kata-kata yang mirip, tahap kedua itu tentukan perbedaan bunyi-bunyi. Nah, ini saya tunjukkan dengan warna di sini. Pertama A dan I itu semua bahasa sama, tidak ada perubahan di situ, perbedaan tidak ada. Tetapi dalam konsonan di tengah itu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia pakai nge, bahasa-bahasa di luar Indonesia pakai n. Ini kebetulan sesuai dengan perbatasan negara mungkin, tapi itu hanya kebetulan saja. Bahasa itu sering tidak peduli apakah ada perbatasan negara atau tidak. Juga bahasa Tetun ada di Timor Leste, tetapi juga ada bahasa Tetun di Indonesia, di bagian Pulau Timur yang bagian dari Indonesia. Jadi itu menunjuk bahasa itu juga lewat batas negara.
Nah, itu hanya sebagai catatan. Nah, yang penting di sini bahwa kita lihat ada perbedaan dalam bunyi di tengah, di konsonan tengah, dan juga di konsonan akhir. Konsonan akhir semuanya N, kecuali di Makassar, nge. Dan di Malagasy mereka tambah satu vokal A lagi. Nah, jadi ini perbedaan. Sekarang tujuannya, kalau kita punya ratusan cognate set, kita cek apakah perbedaan bunyi itu juga ditemukan dalam cognate set yang lain. Jadi tahap ketiga itu temukan perbedaan bunyi-bunyi itu yang teratur dan sama dalam banyak cognate set. Di sini contohnya hanya 3. 3 pasti tidak cukup untuk teliti sejarah bahasa dan rekonstruksi protobahasa, tapi ini sebagai contoh. Dan kita lihat bahwa benar perbedaan yang ini, yang nge dengan n, itu juga ditemukan dalam kata-kata lain. Misalnya cognate set bangun, bahasa Indonesia, Makassar, dan Jawa juga pakai nge di tengah, bahasa Tetun pakai n. Dan di bagian akhir kata juga sama, hanya Makassar yang nge, akhiran yang lain n. Kata dengar juga ikut perbedaan teratur yang sama. Nge, bahasa Indonesia, Jawa, Tetun, Hawaii, Malagasy, N. Nah, ini kita sudah temukan satu perbedaan yang teratur, dan itu tujuan sekarang, temukan lebih banyak cognate set yang juga ikut yang sama, dan kedua, tambah lebih banyak bahasa. Ini bahasanya sangat sedikit sebenarnya untuk meneliti semua bahasa Melayu Polynesian. Bahasa Makassar, Indonesia, Makassar, Jawa, Tetun, Hawaii, Malagasy, mungkin kita cepat lagi lihat di peta yang tadi. Nah, ini Indonesia, Jawa di sini, Tetun di sini, Malagasy di sini, Hawaii di sini. Jadi ini Makassar juga di sini. Jadi kita sudah wilayah lumayan luas, tapi bahasanya kita hanya ambil beberapa saja. Untuk buat perbandingan yang baik, kita harus tambah banyak lagi. Filipina, Kalimantan, Sumatera, mungkin di sini. Tapi pokoknya semua bahasa yang kita ambil ini termasuk Melayu Polynesian. Kita tidak ambil yang dari Taiwan, yang Formosan languages di sini. Jadi yang tahap dari bahasa yang di wilayah ini, yang kita mau rekonstruksi, itu ibu Proto-Melayu Polynesian. Dan itu para linguis banyak sudah kerjakan itu, jadi saya tidak mengulangi kerja itu. Untuk mengulangi, saya juga butuh sangat banyak data lagi. Tapi kita lihat apa yang para linguis lain sudah buat dalam soal rekonstruksi. Jadi kita ke tahap keempat, itu untuk setiap arti, kita mau rekonstruksikan satu kata ibu dari bahasa Proto-Melayu Polynesia. Nah, dan ini yang saya ambil dari kamus, ini sumbernya di sini, Austronesian Comparative Dictionary. Di situ bisa lihat rekonstruksi yang sudah dibuat oleh para linguis yang kerja di bidang rumpun Austronesia. Dan ini kita lihat bahwa katanya masih agak sama dengan kata-kata yang ada sekarang. Untuk
angin rekonstruksi angin untuk bangun. Bangun hampir sama, dengar juga hampir sama. Mungkin teman-teman heran ini kenapa ada H di sini. Karena dalam contoh-contoh ini semuanya tidak ada H. Nah, kalau kita hanya ada data ini, ya pasti kita rekonstruksi angin, bukan hangin. Tapi, seperti saya bilang tadi, untuk membuat rekonstruksi lebih bagus, kita butuh data jauh lebih banyak. Yang kita tidak ada di sini, dari Filipina, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari kepulauan lain di Samudra Hindia, dari Papua. Ini semua bahasa kita tidak termasuk. Pasti dalam bahasa yang tidak ada di sini, ada beberapa yang pakai H di depan. Jadi dari situ rekonstruksinya hangin. Nah, ini tahap keempat dan tahap terakhir dari linguistik historis komparatif. Jadi sampai di sini saja saya sudah menjelaskan tujuan linguistik historis dan juga metode bagaimana kita bisa melakukan itu sendiri. Terima kasih banyak. Saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Hana atas presentasi yang menginspirasi itu tentang mata kuliah saya sekali itu. Nanti teman-teman di semester 5 akan mengambil mata kuliah perbandingan bahasa Nusantara. Nanti dengan saya kira-kira topiknya seperti itu. Iya. Sangat bagus. Ya. Jadi pas Hana ya. Ya, Silakan teman-teman. Ada teman-teman dari internasional juga yang join tadi. Ada yang dari Madagaskar, Saryaka. Apa benar di negara kamu ada bahasa Austronesia, Saryaka? oh dia dari Madagaskar kan? Ya, dia dari Oh Madagaskar. bagus sekali. Tapi dia bicara bahasa Prancis. Oh ya, tapi apakah bisa bicara bahasa Malagasy juga? Malagasy bisa tidak? Biarkan? Ya, halo. Ya, Halo. saya Malagasy. Ini Oh bahasa ya, saya. bagus. Dan apakah sudah temukan kata-kata yang sedikit mirip dengan bahasa Indonesia? Ya, ada banyak. Ya, ya. Mm-mm. Ada Ya, banyak. bagus. Ya, Like the 7 days of the week. I'm sorry, my Indonesian. Gimana Saryaka? Contoh kata yang mirip bahasa Malagasy dengan bahasa Indonesia apa? Okay. Seperti Seperti makanan. makanan. Ya, di bahasa Malagasy, we use minakan. Oh. ya, oke. Ya, Jadi ya, benar. ini sangat bagus. Jadi bisa mungkin membantu belajar bahasa Indonesia lebih Ya. lebih gampang ingat kata. Ya, Ya, dan ya menarik sekali ada orang dari Madagaskar di sini. Terima kasih sudah beri contoh. Sama-sama. ya, dan Saryaka ini belajar bahasa Indonesia juga cepat dia. Ya, bagus itu. Ya. Sekarang teman-teman yang lain silakan tentang materi hari ini. Ada banyak bahasa daerah di sini. Di sini ada. Kalau ada pertanyaan dari slide, saya juga bisa kembali ke slide sebelumnya. Ya, Silakan bertanya saja. Hasan, ada. Atau mau beri contoh dari Assalamualaikum pengalaman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hasan. Ada Ali di sini. Ali mau tanya tidak Ali?
Assalamualaikum. Piye kabare? Halo, ya kabar. Piye kabare? Dia sudah jadi orang Jawa. Oh, begitu. Tapi orang asli di mana? Dia aslinya Asli dari Ada di Bangladesh juga sama mirip kata-kata dengan bahasa Indonesia seperti itu niscaya. Ah, Niscaya dan Oh, aku ini ya, jaringan kurang bagus. ayo seperti itu. ya. Oh, saya kurang- Hasan dari Bangladesh. Asli Bangladesh. Asli Oh, Bangladesh. oke. Ada juga Kalau kata-kata mirip. itu kata mirip apa? Ya, kalau yang saya tidak, yang topik yang saya tidak bicara hari ini, saya hanya bicara tentang kemiripan karena asal usul yang sama, kekerabatan. Tetapi Niscaya dan Oh ya, niscaya is an Arabic word. yeah, that's right. Ya, jadi ada juga kemiripan karena loan words, kata serapan, Yunus, atau Betul. kata loan word itu. Nah, di Indonesia memang banyak pengaruh bahasa luar Austronesia seperti Arab, Sanskerta dari India. Sanskerta itu bahasa Indo-Eropa. Kalau Arab itu bahasa yang tadi rumpunnya di Afrika Utara. Nah, semua itu ada banyak kata dalam bahasa Indonesia dan itu memang katanya ditemukan juga di bagian India, Bangladesh, dan juga ditemukan di Eropa. Dan itu juga sangat menarik untuk teliti itu. Nah, saya itu mau tanya sebenarnya. Iya, Kan Ali. silakan. Saya kan dari Yaman, Arab. Dan Iya. asal bahasa Arab itu kan datangnya dari daerah atau negara saya. Jadi Yaman, Arab Saudi. Dan Ya. ada campurannya dengan Parsi. Bagaimana saya bisa mengetahui kata itu berasal dari Parsi yang campur dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Arab? Karena aku ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab dengan bahasa Parsia sama. Tapi mungkin juga kata bahasa yang dari bahasa Parsia itu ada dalam bahasa Indonesia. Jadi yang mau tanya, kalau bisa ada contoh kata-kata yang kata-kata dari bahasa Parsia yang termasuk dalam bahasa Indonesia. Seperti apa saja? Kalau Ya, semisal maaf, bahasa apa? Parisia? Parsi Iran. Oh, Persia. Persia. Ya, Ya, maaf. Oh ya, Iran. Ya. Maksudnya kata Persia yang ada di dalam bahasa Indonesia. Itu pertanyaannya. Ya. Nah, itu pasti ada, tapi belum pasti itu langsung dari bahasa Persia atau mungkin dari bahasa Sanskerta yang mungkin, atau bukan Sanskerta tapi bahasa yang menjadi ibu dari Persia dan juga bahasa-bahasa lain di sekitar dunia sekitar itu, India, tapi pokoknya semuanya rumpun Indo-Eropa. Dan dulu Indonesia ada banyak pengaruh dari bagian dunia itu, India dan sekitar, tapi juga saya kira juga dari bagian Persia. Jadi memang sangat mungkin bahwa ada kata yang mirip dengan dalam bahasa Persia dan bahasa Indonesia. Dan itu karena pengaruh India dan sekitar dulu di Indonesia. Oh iya. Persia dengan Indo-Eropa semua satu rumpun, jadi di kata-kata mirip. Ya. Termasuk Arab gitu. Kalau Arab beda. Kalau Arab beda, dia rumpunnya beda. Kalau tadi bilang Kalau Arab rumpunnya mana tadi dunia ini? Kalau Afro-Asiatik itu satu rumpun termasuk bahasa Arab. Kalau yang Iran di sini, Persia
dengan India, Eropa itu satu rumpun yang hijau. Dan Indonesia dipengaruhi dua-duanya. Karena dulu ada pedagang, ada juga penghuni dari semua tempat di sini. India, Iran, Arab semua. Dan mereka bawa bahasa masing-masing. Bawa dari sini dan dari sini. Karena saya sebagai orang Arab pas belajar bahasa Indonesia itu sangat mudah karena banyak kosakata dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Arab ada dalam bahasa Indonesia seperti Ya. awal akhir Benar. banyak. Ya, Ya, dan ini semuanya kata karena sejarah Indonesia, sejarah kontak dengan dunia. Jadi ada beberapa, kalau yang pengaruh dari India sebenarnya lebih awal, baru pengaruh dari Arab, lebih kemudian, lalu sesudah itu pengaruh Belanda lagi, ada juga banyak kata Belanda di Indonesia. Jadi itu semua ya benar. Jadi kalau tahu bahasa-bahasa lain itu membantu belajar bahasa Indonesia. Ya. Oke. jadi ada dua macam kasus. Yang satu Saryaka dari Madagaskar, yang satu Ali dari Yaman. Jadi yang dari Iya. Madagaskar itu banyak sama karena inherited words. Ya, kalau Ali Merah sih. banyak bahasa sama karena loan words. So, two different thing ya. Dua hal yang Ya, berbeda. Terima kasih. ya Hana. sangat. Betul ya, Hana? Ya. Terima kasih Ali dan teman-teman. Sekarang giliran teman-teman kelas A. Ayo. Tadi sudah teman-teman dari internasional sudah berpartisipasi. Siapa yang mau tanya? Ada Mbak Meidika. Ini tentang materi kuliah kita juga loh. Oh, ada Afnan juga di sini. Pakih. Amar mau tanya enggak, Amar? Mau tanya, Pak. Ya, ayo. Mana mukamu, Amar? Pertanyaannya, apakah linguistik historis memiliki hubungan dengan studi arkeologi? Oh, oke. Pertanyaan bagus. Ya. Ya. Nah, oke. Sekarang kalau kita rekonstruksi bahasa ibu seperti Proto Austronesian, Proto Malay Polynesian itu masih dalam level abstrak. Kita belum menentukan. Kita anggap bahwa dulu ada satu kelompok masyarakat orang mereka berbicara bahasa proto bahasa itu. Tapi kita belum tahu di mana mungkin mereka punya tempat asal. Dan di situ arkeologi bisa membantu. Jadi kalau kita menggabung hasil penelitian linguistik historis dengan hasil penelitian arkeologi, itu kadang bisa menentukan di mana tempat asal kelompok yang berbicara proto bahasa itu. Misalnya untuk bahasa Austronesia, orang sudah temukan bukti linguistik dan juga bukti arkeologikal bahwa tempat asal usul itu di Pulau Taiwan. Pulau Taiwan di dekat Cina ini, semua bahasa Austronesia berasal dari situ. Mereka migrasi begini ke semua, ke selatan, ke timur, barat. Kalau Indo-Eropa, saya bukan ahli di situ, tapi saya kira ada tempat di sekitar di sini yang ditemukan sebagai ada bukti arkeologis dan bukti linguistik yang menempatkan tempat asal usul di sekitar sini. Ya, saya harap ini menjawab pertanyaannya. Ya, gimana Amar? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, Pak. Ya.
Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Abu Zar mau tanya tidak? Ada Saifuddin juga. Teman-teman kelas A atau kelas B yang masih bergabung ini ada 30 mahasiswa loh ini yang hadir. 10. Silakan. Ini masih topik pengenalan tentang keragaman bahasa-bahasa. Ini topiknya masih menarik sekali. Minggu depan kita sudah masuk ke materi yang lebih dalam. Abu Zar, apa kabar Mas Abu Zar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Silakan Abu Zar. Abu Zar ini dari Pakistan, Hana. Ya, Oke. He's going to study Wah, psychology. banyak international student dari mana-mana, bagus sekali. ya. Aku juga lihat Thailand di situ, mungkin Ya. itu orang dari Thailand ya. Ya. Ada Afnan di Ya, sini. silakan Silakan bertanya. Abu Zar. Iya, saya mau tanya juga. Oh, Ya, oke. 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 Jadi silakan tanya Abu Zar dulu. Silakan Abu Zar. Ya. Silakan Abu Zar, sudah bisa bertanya. Hello, Dr. Ana. Apa kabar? Baik, baik saja. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya mau tanya, ini tidak tentang presentasi ini. Saya akan bertanya tentang bahasa Indonesia, karena sedang kita belajar bahasa Indonesia. Jadi, sehingga Anda lancar di bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang tips untuk kita orang asing, bagaimana kita bisa lancar di bahasa Indonesia? Karena kita punya masalah sama mendengar. Kalau kita mendengar orang Indonesia tidak mengerti. Kalau seperti Anda, Dr. Hana, kita bisa mengerti. Tapi kalau begitu orang ya. Indonesia bicara, ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan itu. Ya. Nah, pertama saya mengakui bahwa semua mahasiswa asing dalam kelas ini bahasa Indonesia sudah sangat bagus sekali. Saya mendengar itu. Tetapi saya bisa mengerti itu karena kita dengan semua bahasa begitu. Kalau orang asli bicara itu sangat sulit mengerti, lebih sulit dari juga dalam bahasa Inggris. Kalau orang bukan orang Inggris bicara, saya lebih lancar dengan mereka. Kalau orang asli kita kadang, nah itu karena mereka omong cepat dan punya ya itu lebih asli. Nah, bagaimana kita bisa belajar? Ya, saya tidak tahu berapa lama Abu Zar sudah ada di Indonesia. Sudah berapa lama? Sudah 10 bulan mungkin. Oh ya. 10 atau 7. 7. Ya. 7 atau Nah, waktu datang mungkin belum bisa bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya, saya kira kuncinya waktu dan juga penggunaan bahasa sebanyak mungkin. Jadi sekarang Abu Zar sudah lancar, jadi tidak ada masalah untuk bergabung dengan teman-teman orang Indonesia bicara bahasa Indonesia sebanyak mungkin, menghindari teman-teman asing yang lain dan itu yang saya kira satu-satunya yang kita bisa buat, dan bukan mendengar video atau audio, tapi berbicara dengan mereka. Dan itu kadang butuh waktu sangat lama. Jadi kalau 10 bulan, dan dari 10 bulan itu mulanya dari 0 sampai sekarang, itu sudah luar biasa. Dan untuk benar-benar mengerti semua mungkin butuh 1 tahun lagi. Tapi itu maksudnya pelan-pelan lebih baik.
Tapi bisa lebih cepat semakin banyak bergabung dengan orang Indonesia, bicara bahasa Indonesia dengan mereka, itu membuat ya Oh, ya. itu satu-satunya yang saya berikan, bisa memberikan sebagai saran. Ya, terima kasih banyak. Iya, Halo, dan sukses untuk semua pelajar. Ya. halo. Ya, halo. Nama saya Abdul Conte. Saya berasal dari Sierra Leone, Afrika Barat. And silakan teknik apa yang Anda gunakan untuk belajar bahasa Indonesia. Silakan berbagi penjelasan Anda. Nah, ya tekniknya seperti saya bilang tadi, praktekkan. Oke. Dan juga, nah kalau mulai belajar dari buku dan dari kelas itu pemula yang bagus, tapi akhirnya harus ke lapangan, harus praktekkan. Itu saja yang bisa membantu untuk juga bisa mengerti orang Indonesia, bukan hanya bicara dan orang Indonesia mengerti kalian, tapi terbaliknya juga. Terima Dan kasih. mungkin juga, ya itu, jadi menggunakan bahasa semakin banyak, sebanyak Iya. mungkin. Tadi Afnan mau bertanya, Afnan. Iya, saya mau bertanya. Silakan, Afnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Afnan, berasal dari Thailand. Saya mau nanya tentang bahasa, seperti bahasa Thailand itu berasal dari bahasa Sanskrit juga. Dan bahasa Indonesia juga sama kan, atau mirip atau beda gimana? Iya, dua-duanya dipengaruh oleh bahasa Sanskerta, tapi mereka bukan berasal dari Sanskerta. Jadi bahasa Indonesia rumpun Austronesia, kalau Thailand itu rumpun namanya Thai Kadai, bahasa Thai Kadai. Dan itu dua rumpun berbeda, asalnya beda, tapi dua-duanya punya pengaruh yang sama yang datang dari India. Sekitar 1000 tahun yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu atau lebih, dan dari situ kata-kata Sanskerta ada dalam bahasa Thai dan juga bahasa. Dan juga Dan tulisan Thailand juga pengaruh India. yang apa, mana yang masih lama dari bahasa Sanskerta datang ke Indonesia dan bahasa Sanskerta datang ke Thailand itu, mana yang lebih dahulu, Indonesia atau Thailand itu? Itu saya kurang tahu, tapi saya pikir mungkin sekitar sama, atau Thailand mungkin lebih dulu karena dia lebih dekat dengan India secara geografis. Tapi saya tidak tahu dengan pasti, tapi sekitarnya zaman yang sama itu. Tapi kalau ingin tahu, saya harus cek di buku. Ya. Tapi sekitar sama saya kira. Iya. Baik. Terima kasih, Afnan. Teman-teman dari kelas A atau kelas B ada yang mau bertanya lagi, tidak? Kalau tidak, saya kira bisa kita cukupkan, Hana. Iya, terima kasih. Ya, karena sudah hampir 1 jam dan sesuai dengan jadwal kita harus selesai sebelum jam 3. We'll start again at 10:15. Iya, perfect. Ya, see you. Ya, terima kasih semua. Ya, sampai minggu depan. Ya, sampai jumpa. No, we are going to see. With them. Ya, yang dalam grup ini minggu depan. While we are having guests here, shall we take a photo together just to create memory? Shall we? Yeah. Yeah. Okay. Let's have everyone showing their faces.
Yang mau Sudah ikut foto silakan loh ya. Ayo. Senang ganteng. Tuh Ali. Aduh Ali tidak pakai topi. Baik, 1, 2, 3. Slide 1 sudah. Sekarang yang slide 2. 1, 2. Baik, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Minggu depan saya akan stop record.